melihat bahwa kita sama-sama melihat bahwa energi itu menjadi sesuatu hal yang penting buat kehidupan kita manusia. Nah, begitu juga dalam hal rohani. Dalam hal rohani kita perlu yang namanya satu sumber energi, satu energi. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Yesus pernah mengatakan satu perkara pada saat setelah dia bangkit dan dia akan mengutus murid-muridnya dan dia berpesan pada muridnya tentang satu hal. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima satu energi besar, kamu akan menerima power, kamu akan menerima kuasa, dibilang. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus tahu bahwa kehidupan manusia tidak pernah lepas dari energi. Dan begitu juga dengan kehidupan umat Tuhan. Dan Yesus mempersiapkan umat Tuhan untuk mereka menjadi saksi. Lanjutannya dibilang, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, kota tempat mereka, di seluruh Yudea dalam cakupan yang lebih besar, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Gitu. Yesus tahu bahwa umat Tuhan perlu yang namanya energi. Energi itulah yang membuat mereka melakukan suatu pekerjaan Tuhan. Energi itu yang membuat mereka berbeda dari yang lainnya. Dan firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima energi, kamu akan menerima power apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Itulah sumber energi bagi umat Tuhan. Sumber energi bagi umat Tuhan itu tidak lain datangnya dari Roh Kudus. Itu tidak lain datangnya dari Roh Allah sendiri yang diutus bagi kita. Dan itu menjadi energi penggerak bagi umat Tuhan. Tidak ada semangat, tidak ada apapun juga yang muncul karena dibakar-bakar oleh manusia, karena dibakar-bakar oleh situasi, tetapi semua energi itu datangnya karena dari Roh Kudus. Semuanya datang dari dalam. Karena Allah membangkitkan satu energi dari dalam dan membuat umat Tuhan, yang kita lihat bagaimana gereja Tuhan, mereka bangkit dengan penuh kuasa karena ada energi dari dalam karena Roh Kudus. Gitu. Dan ini juga yang dikatakan oleh Yeremia pada saat dia dalam satu ketika dia berkata bahwa ketika aku berpikir bahwa aku hendak menutup mulutku, aku tidak akan mengingat-ingat lagi tentang engkau, aku tidak akan menyampaikan firman Tuhan lagi, maka Yeremia berkata di dalam tulang-tulangku, dia bilang, ada seperti api yang menyala-nyala, gitu. Dan aku tidak sanggup menahannya. Itu ada energi yang ada di dalam diri Yeremia. Kita lihat ayatnya. Itu ada di dalam Yeremia 20 ayat yang ke-9. Katakan seperti ini. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Lanjutannya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala. Dia bilang seperti itu. Terkurung di dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Itulah energi yang datang dari dalam. Kalau kita lihat energi, mungkin kalau kita bandingkan dua energi yang besar yang ada di dalam dunia ini adalah energi panas, dalam hal ini api, dan yang kedua adalah air, ya, yaitu jadi penggerak. Tapi ada satu yang menarik kalau saya mau bandingkan antara energi yang dihasilkan dari api dan dengan air. Energi air itu akan menjadi sesuatu yang memberikan dampak besar, memberikan satu efek besar. Tadi malam saya baru nonton dengan keluarga saya tentang film San Andreas, bagaimana tsunami itu memberikan satu energi yang sangat besar, menghancurkan banyak gedung. Tetapi ada satu yang menarik di sana bahwa air itu kalau dia beramai-ramai, baru dia memberikan dampak besar, memberikan daya hancur yang tinggi kalau dia beramai-ramai. Gitu. Tapi kalau air yang cuma sedikit itu tidak memberikan dampak apa-apa. Nah, itu berbeda dengan api. Kalau api walaupun dia kecil, itu bisa membakar dari satu puntung rokok yang kecil, itu bisa membakar satu hutan. Dan Roh Kudus digambarkan seperti api. Nah, itulah energi yang ada pada kita. Itulah energi yang membuat manusia hidup. Itulah energi yang membuat umat Tuhan bergairah dan bergerak. Bukan datang karena keadaan, bukan datang dari luar, tetapi semata-mata datang dari Roh Kudus yang ada di dalam. Gitu. Saya teringat dengan satu kejadian dalam firman Tuhan pada waktu umat Tuhan kembali dari pembuangan Babilonia dan dia kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Allah dan Tembok Yerusalem. Di beberapa video saya sempat jelaskan soal itu, dan beberapa tokoh yang terlibat di sana ada Esra, ada Nehemia, dan ada Zerubabel, gitu ya. Nah, tapi kalau kita Anda baca dalam firman Tuhan, setelah mereka ngomong pada waktu itu adalah Raja Artasastra, ya, dari kerajaan Media Persia. Jadi setelah Babilonia runtuh, dia digantikan dengan kerajaan Media Persia, dan salah satu rajanya adalah Artasastra di sana. Waktu umat Tuhan minta kepada Raja Artasastra untuk kembali, Raja Artasastra mengizinkan itu, dan mereka dengan surat dari raja, mereka kembali untuk membangun tembok Yerusalem.
Tetapi tahukah kita saudara itu bahwa proses pembangunan itu tidak berlangsung mudah. Proses pembangunan itu sama sekali tidak mudah, bahkan itu sangat sulit. Karena orang di sekitar sana menolak itu. Ada dua orang yang terkenal di sana yang sangat menolak, yaitu Sanbalat dan Tobia. Gitu. Bahkan mereka mengejek-ejek umat Tuhan waktu membangun tembok Yerusalem. Mereka berkata kalau anjing meloncati tembok itu, maka tembok itu akan runtuh. Tapi apa yang terjadi dengan umat Tuhan? Mereka tidak menyerah. Bahkan dibilang dalam firman Tuhan dikatakan dengan satu tangan mereka membangun, dengan satu tangan mereka memegang senjata. Kita lihat ayatnya ya. Nehemia 4 ayat 17. Yang membangun di tembok, dia bilang lanjutannya, orang yang memikul dan melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Tidak ada sesuatu yang mudah, tetapi apa? Itu tidak membuat mereka menyerah. Ada energi yang ada di dalam diri mereka yang datang karena firman Tuhan dan dihidupkan oleh Roh Kudus. Pada waktu itu Nabi Hagai mengingatkan mereka bahwa mereka harus membangun kembali bait Allah dan tembok Yerusalem. Tantangan di sekitar mereka berat, tetapi gairah mereka tidak berkurang. Bahkan dikatakan tadi dalam firman Tuhan, satu tangan mereka membangun, satu tangan mereka pegang senjata. Dan akhirnya tembok Yerusalem dan bait Allah berdiri. Itulah satu energi yang menghidupkan seseorang. Itulah satu energi yang membuat orang melakukan sesuatu pada saat semuanya tidak mungkin. Karena ada Roh Kudus yang datang dari dalam. Sekali lagi saya sudah bilang bahwa itu bukan sesuatu yang karena situasi. Bukan sesuatu yang datang dari luar karena dibakar-bakar oleh satu keadaan. Tetapi datang dari Roh Kudus karena apa? Apabila Roh Kudus datang, kita akan menerima kuasa. Dan dari kuasa itulah kita menjadi saksi Tuhan. Dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Dan Yeremia mengalami bagaimana waktu dia menutup mulutnya, ada api dari dalam yang membakar dia. Yang membuat dia tidak tahan untuk menahannya. Gitu. Dan itulah energi. Gitu. Dan kita semua perlu energi itu. Dan energi itu datang dari Roh Kudus. Mari bangun persekutuan kita dengan Roh Kudus, biar Roh Kudus menggairahkan kita. Menggairahkan kita untuk belajar sebagai mahasiswa. Anda yang mahasiswa yang pelajar, buat Roh Kudus itu menggairahkan pada saat Anda di kampus, pada saat Anda belajar, pada saat Anda melaksanakan tugas dan segala macamnya. Buat Anda yang kerja, buat energi itu membuat Anda bergairah untuk bekerja dengan sepenuh hati. Buat Anda yang punya usaha atau berdagang, buat energi itu membuat Anda melakukan semuanya dengan sebaik mungkin. Anda memberikan pelayanan untuk barang Anda dengan sebaik mungkin. Itulah energi yang datang dari dalam, karena Roh Kudus bekerja di sana. Gitu. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Lanjutannya apa? Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia. Itulah kekuatan yang kita punya sebagai umat Tuhan. Itulah kekuatan yang Yesus berikan buat kita semua, sehingga ada energi dalam diri kita yang membuat kita hidup, yang membuat kita semangat membaca firman Tuhan, yang membuat kita semangat melayani, yang membuat kita semangat melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Gitu. Bukan karena situasi menunjang, pada saat situasi justru tidak menunjang, pada saat itulah bagaimana Roh Allah menunjukkan kekuasaannya. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja dari dalam kita, mengubah kita, menggerakkan kita. Gitu. Dalam Yesaya 40 ayat 31, saya yakin ini ayat yang sangat populer, dikatakan seperti ini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Ada satu kuasa di sana, ada satu energi dari dalamnya. Dia mendapat kekuatan baru karena apa? Karena dia menanti-nantikan Tuhan. Karena dia ada di bawah kaki Tuhan, dia bersekutu dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu memberikan satu energi dalam kehidupannya. Lanjutannya, dia seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari saudaraku, kita hidup dengan kekuatan dari Tuhan, kita hidup dengan energi yang datang dari Tuhan. Miliki energi itu datang karena Roh Kudus. Miliki pergaulan hubungan yang intim dengan Roh Kudus, nikmati Tuhan senantiasa. Bergaul intim dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menjadi sumber energi kita. Energi inilah yang menghidupkan kita. Energi inilah yang membuat kita bergairah melakukan segala sesuatu. Bukan semata-mata datang dari luar, tapi datangnya dari dalam, karena pengaruh Roh Kudus. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.